Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Imas ming sati idang hoti. Imasa upada idang upajati. Imasming asati idang nahoti. Imasa niroda idang nirojati. Dengan adanya ini, maka adanya itu. Dengan munculnya ini, maka muncullah itu. Dengan tidak adanya ini, maka tidak adanya itu. Dengan lenyapnya ini, maka lenyaplah itu. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, tibalah malam. Sudah SPD sudah berapa malam ini? Ya, 8 ya, 8 malam ke-8 berarti ya. Nah, sudah sampai 8 malam Bapak Ibu saudara-saudari mengikuti kegiatan sebulan pendalaman Dhamma. Nah, di dalam sebulan pendalaman Dhamma ini tentunya sedikit berbeda dengan waktu-waktu lain. Jadi kalau ibaratnya waktu lain itu jarak kita dengan Dhamma itu mungkin 10 meter. Nah, sebulan pendalaman ini kita bisa jaraknya cuma semeter gitu kan. Ya. Jadi kita mulai lebih dekat dengan Dhamma. Ini melalui 1 bulan ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, seperti biasa setiap kali Dhamma Desana di sebulan pendalaman Dhamma ini biasanya ada topik. Nah, Dhamma ini kan saling berkaitan. Nah, kalau kemarin saya membahas tentang 4 Dhamma menuju kesejahteraan hidup. Nah, malam hari ini adalah bagaimana caranya kita membebaskan diri dari duka. Nah, duka ini macam-macam Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, mulai dari kita kecewa ya, putus asa, sampai mau gantung diri, nah itu juga duka. Apalagi kalau keinginan yang tidak terpenuhi, nah itu lebih mengerikan lagi. Apalagi bukan keinginan biasa, tapi sudah masuknya adalah nafsu. Makanya kejahatan terjadi, pelanggaran atau krisis moral bisa terjadi, yaitu karena kita terlalu terjebak pada keakuan atau ego itu sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, malam hari ini saya sedikit mengulas tentang bagaimana supaya kita bisa meringankan ya. Kalau mau tuntas ya belum ikhlas Bante. Ya. Orang itu kadang senang loh di dalam penderitaan itu. Ya, kalau tidak menderita malah dia bingung. Hah? Karena dengan dia menderita dia punya bahan untuk dibelas kasihani. Nah, ini loh saya ini lagi susah. Saya ini sulit. Nah, supaya apa ya orang iba. Nah, ternyata kalau saya menderita lebih apa ya? Lebih mendapatkan kelayakan begitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam kehidupan kita sehari-hari ini ada duka-duka seperti tadi, duka apa ya, keputusasaan, kesedihan, ratap tangis dikatakan begitu ya, keinginan yang tidak terpuaskan, mau lagi, kemudian kemarahan, kejengkelan. Nah ini yang sederhana, bagaimana kita bisa melewati semua ini? Nah tentunya tujuan dari Dhamma itu sendiri adalah bagaimana kita mengatasi ini, yang pada akhirnya pembebasan yang lebih tinggi yaitu nibbana itu Bapak Ibu. Nah, sebenarnya untuk sampai ke situ itu kita harus melangkahnya itu step by step. Tidak ada yang langsung sampai begitu kan. Nah, seperti kita jalan ini loh. Nah, harus tahap demi tahap. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari,
Sebelum saya menguraikan poin apa saja, hanya 3 poin saya rumuskan. Bagaimana caranya supaya kita bisa membebaskan diri dari itu. Tentunya ini adalah Dhamma Sang Buddha yang kemudian saya sendiri membahasakan dengan bahasa sendiri sesuai dengan realita kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum saya membahas itu, ada sebuah kisah ya, cerita Bapak Ibu. Ya, cerita di mana orang-orang biasa tetapi menjadi luar biasa karena praktik Dhamma. Ini bukan kami para biku, tapi umat awan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Karena banyak umat Buddha mengatakan, Bante, praktik Dhamma itu susah. Ya memang susah. Kalau gampang kita semua sudah jadi Buddha gitu kan. Karena gampang. Nah, tetapi ketika susah bukan berarti tidak bisa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini yang mau saya ceritakan. Nah, ketika saya sudah mau ditabis, sudah tabis jadi biku ini. Begitu ditempatkan di wihara Jakarta Dhammacakka Jaya, ya. Di situ hari besok dan seterusnya jam terbangnya ke rumah duka. Ya. Jadi ada umat tanya, Bante pasti sudah hafal jalan di Jakarta. Saya bilang, sudah. Kemana Bante? Ke rumah duka. Kalau ke rumah duka, saya tutup mata pun saya sampai. Nah, akhirnya saya mulai mikir loh Bapak Ibu. Saya jadi biku ini sudah benar apa tidak ya? Kok kalau tidak ke rumah duka, ke rumah sakit? Ya. Kalau tidak ke rumah sakit, ke rumah yang yang serem gitu ya katanya. Jadi sampai saya itu merumuskan. Jadi biku itu bukan cuma hanya melatih diri meditasi gitu ya. Ternyata punya tugas tambahan loh. Yang pertama pengantar arwah itu loh. Rumah duka. Kenapa saya bilang mengantar arwah? Karena yang mengundang itu belum tentu mengerti tentang baca parita, belum tentu mengerti tentang dhamma. Saya pernah kejadian itu ya. Undang selesai saya baca parita, sudah baca paritanya itu sendirian. Kenapa? Karena yang di depan yang ngundang saya itu tidak mengerti parita. Sudah di kiri kanan orang nyanyi-nyanyi loncat-loncat lagi pada rumah duka ya. Bingung saya gitu. Saya baca parita sendiri ya dengan semangat gitu kan berbuat baik walaupun dalam hati ya sedikit dongkol juga kan. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Baca parita sendirian di tengah-tengah heksos penyedot asapnya itu loh, mati. Mana dupanya besar-besar ini loh, jari tangan begini. Nah, begitu selesai saya baca parita. Nah, para Bante itu kalau senang Bapak Ibu, selesai baca, umat-umatnya itu jawab dengan sadu. Ya, karena kalau tidak jawab sadu, Bantenya sadu 3 kali. Kalau belum pernah coba ya besok-besok ya. Nanti kalau Bante baca parita saya jangan sadu dulu lah. Pasti Bantenya sadu. Nah, tidak mungkin waktu itu saya akan mengatakan Bapak Ibu sadu. Bingung lagi dia, sadu apa lagi Bante? Kusuknya hilang. Nah, parita saja dia tidak tahu. Begitu saya dengan semangat sadu itu kan 3 kali itu. Yang di depan saya jawab, amin. Komplit sudah ya. Begitu kemudian umat yang undang saya tadi itu datang mendekat, tanya. Dengan bahagianya si ibu tadi. Terima kasih Bante. Papa pasti masuk surga. Karena Bante sudah baca doa. Waduh. Pasti masuk surga. Bagaimana judulnya ini ya? Saya kemudian menghayal gitu ya. Oh, karena yang pegang kunci pintu surga itu saya. Jadi saya ke sana, buka pintunya, papanya masuk. Ya tidak apa-apa kalau papanya masuk sendirian. Kok papanya bilang, ayo Bante, saya takut sendirian. Saya ditarik masuk, Bapak Ibu. Saya tidak pulang waktu itu. Nah ini yang saya kemudian mengatakan fenomena biku ini dijadikan sebagai pengantar arwah betulan ini ya. Kalau tidak pengantar arwah Bapak Ibu Saudara-saudari pindah ke lahan yang lain gitu ya, rumah sakit.
sakit begitu kan, dokternya angkat tangan sudah. Terakhir panggil Bante. Bante baca parita dulu, biar papa tenang. Kata tenangnya ini ambigu loh Bapak Ibu. Tenang maksudnya sembuh atau tenang pindah alam. Ini dua-dua kritis loh ini. Dari posisi sebagai tabib, salah-salah dia bisa jadi malaikat pencabut nyawa. Nah itu kejadian beneran. Baca parita, niatnya mau sembuh ini pasiennya. Baca, tiba-tiba di tengah jalan, selangnya dicabut semua. Loh kenapa? Sudah tenang Bante. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau ada Bante yang baca parita, pasiennya langsung pindah alam, dijamin Bante itu terkenal. Ini anak, ya, orang tuanya berobat keluar negeri kemana-mana. Ini fenomena beneran ini. Temannya datang kasih tahu, kenapa kamu mengeluh? Ini loh ibu saya ini sembuh juga tidak, meninggal juga tidak. Oh panggil Bante A. Karena kalau Bante A baca parita langsung tenang. Oh itu tren itu jadinya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, selain itu kalau ini nah, ada rumah yang tidak pernah dihuni atau kalau ada toko itu siapa namanya anak buah di toko itu mengeluh serem gitu kan dikejar-kejar sama setan katanya. Nah, siapa lagi? Bante, Bante baca parita. Sini dia sebagai pawang hantu kan ya. Baca parita ini bantenya baca parita sambil gemeter begini kan. Umatnya pikir wah bantenya mengeluarkan jin ya. Nah, ternyata bantenya ketakutan, gemeter. Bapak Ibu Saudara-saudari, kemudian yang keempat, umat awam itu kalau punya masalah larinya ke Bante. Tetapi setelah dia sudah habis-habisan, habis dibohongi gitu kan, habis ditipu baru larinya ke Bante. Nah, makanya di sini saya mengatakan kami sebagai ini loh, konselor dadakan. Kenapa? Semua masalah mulai dari bertengkar dengan anak istri, perusahaan bangkrut dan lain sebagainya tanyanya ke Bante. Sampai terakhir tidak dapat jodoh juga datangnya ke Bante coba. Dan yang datang ini perempuan. Bante, kapan ya jodoh saya datang? Bantenya saja tidak punya jodoh. Apa maksudnya ini? Lama-lama Bante pakai jubah kepanasan kalau begini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dari fenomena tersebut saya kemudian merenung ya waktu itu. Apa saya sudah benar ya jadi biku? Nah, tapi saya mencoba menjalani terus pilihan yang telah saya ambil. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, waktu menjawab. Di tengah kondisi demikian, inilah saya bertemu dengan guru-guru kehidupan, para praktisi dhamma. Ya, Bapak Ibu kan hanya melihat kami para biku itu sebagai guru, sebagai praktisi dhamma. Ternyata di tengah yang tidak berjubah ini punya kualitas batin yang luar biasa. Nah, orang-orang inilah kemudian menjadi guru bagi saya. Tidak hanya di rumah sakit, tidak hanya di rumah duka, bahkan di dalam pesawat sekalipun ketemu yang beginian. Nah, inilah kemudian saya merasa bahwa ini jalan yang saya pilih ini sudah benar. Memang alur kehidupan saya harus melewati rute ini dulu. Ya, ada yang bisa rute tol gitu langsung sampai. Ada yang dia belok-belok sedikit dulu, gitu kan? Nah, semua karena pilihan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, malam hari ini saya mau sharing, saya mau berkisah, kemudian saya mau mulai mengulas bagaimana orang-orang ini bisa mampu melewati semua persoalan hidupnya, bahkan sampai mati sekalipun mereka menikmati kematian itu dengan damai. Ya, ini bukti nyata. Nah, mulailah pada waktu itu saya diundang ke rumah sakit. Jadi begitu ada perempuan muda datang, Bante, hari ini saya undang Bante untuk baca parita di rumah sakit. Ada teman saya sakit, kanker stadium 4. Kanker rahim Bapak Ibu. Itu berat sekali, besar sekali perutnya itu. Nah bayangan saya waktu itu bahwa pasien ini akan berbaring di tempat tidur tidak berdaya. Hanya tidur saja. Karena saya teringat tentang mendiang ibu saya meninggal karena jenis penyakit ini. Betapa menderitanya orang yang kena penyakit kanker ini. Stadium 4. Bapak Ibu.
Jadi bayangan saya paling saya baca parita, habis itu pulang. Nah, Bapak Ibu tahu kalau di Jakarta jarak tempuh yang bisa 5 menit bisa jadi 2 jam loh. Makanya saya pikir kenapa orang Jakarta stres-stres? Ya karena keluar rumah sudah macet. Jadi kalau coba Bapak Ibu yang belum pernah ke Jakarta, tes ke Jakarta coba. Pasti ininya, dahinya mulai mengkerut. Bulan depan ubannya sudah muncul ini. Kenapa stres gitu? Tidak biasa. Tapi kalau soal lalu lintas masih luar biasa di Medan kok ya. Mainnya robot gitu ya. Luar biasa loh di Medan. Biasa di Jogja itu kalau mobil itu berhenti di baris belakang, garis kan? Berhenti di situ. Tidak perlu ada polisi, mereka sudah tahu berhenti di situ. Kalau ada yang nyelonong, nah itu berarti bukan dari Jogja. Dari mana? Biasanya dari Medan. Kalau tidak dari Jakarta, ya, numpuk-numpuk itu mukanya begini kan. Kalau ada polisi baru mereka rapi. Nah ini mentalnya kita orang Indonesia begini memang sudah turun temurun. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, akhirnya saya sampai ke rumah sakit, sudah dijemput sama suaminya, masuk. Begitu saya masuk ke sana, ada seorang ibu-ibu itu duduk. Perutnya memang seperti ibu hamil. Tidak ada ekspresi sakit yang tergambar di wajahnya. Dia senyum begitu saya datang. Dia bilang, "Namo Buddhaya Bante." Saya bilang, "Namo Buddhaya." Ibu yang sakit? Iya Bante, saya yang sakit. Lah kok nggak terlihat kalau ibu sakit? Ah masa Bante, katanya. Begitu saya dipersilakan duduk, dia sendiri yang menyerahkan saya minum air waktu itu. Nah, ceritanya kan para Bante itu datang kan baca parita, habis itu kan ceramah. Ceramahnya paling ya ini adalah penderitaan. Harus dihadapi. Ini anicca. Begitu saya duduk, ibu ini mengeluarkan kalimat yang membuat saya tidak bicara apa-apa lagi. Dan sepanjang waktu saya duduk, dia mendengarkan dia ceramah. Apa kalimat indah itu Bapak Ibu? Kita semua tahu, tapi kita tidak bisa mempraktekkan. Bante, jasmani boleh sakit, tapi pikiran tidak boleh sakit kan? Iya betul Ibu. Saya mau omong apa lagi? Ibu sudah dapat esensi dari Dhamma. Yang waktu itu, ya maksudnya esensi Dhamma dalam arti masalahnya dia apa? Model Dhammanya seperti apa? Masalahnya dia sakit. Dia sudah menerima bahwa jasmani saya boleh sakit, tapi batin saya tidak sakit. Dan dia membuktikan itu Bapak Ibu. Fisiknya sakit, dia duduk. Saya bilang, "Ibu cerita lagi, bagaimana ibu bisa setegar ini?" "Loh kok saya yang jadi ceramah ya Bante?" "Tidak apa-apa. Saya bersyukur hari ini saya bertemu dengan guru. Seorang yang biasa, tapi dia menjadi luar biasa karena praktik Dhamma." Bapak Ibu saudara-saudara. Ibu ini dulunya tidak mengenal Dhamma. Dia kemudian mengenal Dhamma. Ternyata kanker ini mulai dari usia muda dia sudah punya. Artinya apa? Tidak punya keturunan. Nah, kalau dianggap sebagai perempuan ibu, maka dia tidak sempurna karena tidak melahirkan anak keturunan. Apakah dia menderita? Nanti dulu. Apakah dia diceraikan oleh suaminya? Tidak juga. Nah, akhirnya ibu ini cerita bahwa dia dulunya itu tidak kenal Dhamma, dia kenal Dhamma, dia praktik Dhamma. Kemudian apalagi keluarganya yang tidak kenal Dhamma, dia kasih tahu semua, termasuk suaminya yang tidak kenal Dhamma menjadi praktisi Dhamma. Nah, dia seperti apa? Seperti penolong, seperti cahaya di dalam kegelapan. Hanya sebatang lilin kecil, tapi dia mampu menerangi sekitarnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, akhirnya ibu ini bercerita selanjutnya bahwa dia sakit kemudian berbaring di sini. Satu hal yang dia tidak pernah lupa yaitu dia terus berdana. Padahal di tempat tidur loh. Loh, kok menarik ya ibu? Bagaimana cara ibu berdana function? Dia cerita semua. Suami saya suruh beli burung Bante ya. Simpan di dalam baju katanya. Waduh, untung burungnya tidak sesak napas ya.
Sampai di sana buka, saya akan masuk lewat jendela itu. Kalau ada apa-apa yang ada di situ, saya kasihkan setiap orang yang datang, khususnya yang di rumah sakit. Sampai pada satu kesempatan tidak ada apa-apa, yang ada cuma uang yang ada di bawah bantalnya dia ambil, dia kasih ke tukang bersih-bersih yang di rumah sakit. Dia kasih, habis itu dia langsung bilang terima kasih. Yang menerima ini bingung. Loh, ibu yang kasih, ibu yang terima kasih, terus saya buat apa? Ya kamu tugas kamu terima. Oh iya. Nah akhirnya dia menjelaskan kepada tukang pembersih tadi. Dia bilang begini loh, ibu, saya memberi bukan karena ibu yang butuh, tapi saya butuh. Saya butuh apa? Saya butuh perbuatan baik. Jadi manfaatnya bukan untuk ibu, tapi untuk saya. Dia memberikan pengertian itu kepada orang itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, akhirnya dia terus melewati masa kritis. Waktu itu sampai disuruh kemo, dia tidak mau. Biarlah saya menjalani penyakit ini secara alami. Dan dia mengatakan, Bante, saya akan terus berjuang untuk hidup. Kenapa? Karena hidup ini pantas untuk diperjuangkan. Dan apabila harus mati, saya akan terima kematian dengan bahagia. Nah, kematian dengan bahagia, dia bilang begitu. Nah, saya belum yakin kan? Karena kalau dia masih hidup seperti ini, saya lihat betul, sudah ada bukti. Saya dalam hati bertanya, masa ibu bisa menerima kematian dengan bahagia? Nah, habis itu jalan cerita, saya pulang. 3 bulan kemudian, saya diundang lagi. Ya, ini bukan kebetulan sebenarnya. Diundang mengatakan ini, Bante, umat yang Bante bacakan parita 3 bulan yang lalu, yang kanker, itu sudah meninggal. Saya bilang, syukur 3 bulan yang lalu. Kalau dia bilang, umat yang Bante bacakan parita tadi meninggal, nah ini repot saya ini. Nah, akhirnya saya datang, Bapak Ibu saudara-saudari. Begitu saya sampai ke sana, suaminya menyambut saya lagi dengan menangis. Pada saat itu diputar rekaman ibu tadi sebelum dia meninggal. Rupa-rupanya dia sudah tahu jadwalnya meninggal. Dia minta maaf semua. Sampai pada waktu itu saya berdua, ada 2 orang Bante. Tadinya disuruh saya yang ceramah. Saya bilang saya tidak sanggup ceramah. Nanti di tengah ceramah saya bisa menangis. Nah. Mendengar betapa ibu ini bercerita dengan ketegaran, dia minta maaf semuanya. Bahkan dia persiapkan semuanya nanti kalau dia mati. Bagaimana modelnya waktu dia mati? Nah gini Bapak Ibu. Pada saat dia mau mati, dia suruh suaminya. Mari suamiku kita baca parita sama-sama. Baca parita biru ini. Baca terus. Nanti kalau di tengah-tengah saya berhenti, kamu jangan berhenti. Kamu lanjut baca. Baca tiba-tiba di tengah dia berhenti. Nafasnya mulai seperti orang mau meninggal ya Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, suaminya berhenti mau menangis. Dia bilang, kamu lanjutkan, kamu jangan berhenti. Nah begitu terus. Akhirnya tibalah saat perpisahan. Dia pegang tangan suaminya, dia bilang, suamiku, saya harus pergi sekarang. Itu para dewa sudah datang jemput saya. Kamu baik-baik ya. Kamu praktik dhamma sungguh-sungguh, nanti kita ketemu lagi. Tidak usah khawatir, tidak usah bersedih. Setelah itu apa Bapak Ibu? Ibu ini pergi, meninggal. Nah untuk membuktikan waktu itu saya bilang, coba saya lihat wajah ibu. Dibuka wajahnya itu wajah penuh senyum Bapak Ibu. Mayat yang sudah senyum, berapa banyak Bapak Ibu lihat mayat yang senyum coba? Yang ada tegang semua mukanya. Kenapa? Tidak siap menghadapi kematian ya. Nah, untuk bisa sampai pada tahap itu bukan nanti mau meninggal dulu baru buat persiapan, telat. Itu persiapannya itu panjang Bapak Ibu. Waktu masih muda, panjang. Ya. Makanya salah kalau orang mengatakan, ya masih muda saya mau senang-senang dulu. Enggak, tidak mau saya belajar agama. Tidak mau saya belajar dhamma. Nanti kalau usia 50 tahun baru saya belajar dhamma. Ya, itu keburu kepala, itu batoknya sudah keras. Kalau masih muda masih bisa dibentuk. Kalau batoknya sudah keras diketuk, apa yang terjadi Bapak Ibu? Pecah.
Bukannya dia bisa mengikuti pola yang dimaui, tapi dia pecah. Artinya pecah apa? Stres. Diajarin meditasi, stres Bante saya ini. Kenapa? Usia sudah 50 tahun baru mulai belajar meditasi. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, akhirnya apa? Iya, ibu ini meninggal. Kemudian suaminya sendiri pun bisa habis cerita, dia bisa merasa terima kasih. Dia bilang, Bante, istri saya ini adalah pahlawan bagi saya. Dialah yang memberikan tuntunan dhamma secara praktis kepada saya. Bapak Ibu saudara-saudara, ini keluarga tidak kaya, biasa saja. Tidak punya anak lagi. Tetapi mereka bisa menjalani hidup ini sesuai dengan dhamma. Bapak Ibu saudara-saudari, di kasus yang lain saya ketemu lagi seorang ibu ini di rumah duka. Begitu diundang saya datang. Kemudian umatnya langsung mengatakan, Bante, beruntung saya kenal dhamma. Kalau saya tidak kenal dhamma, mungkin saya sudah stres gara-gara anak saya meninggal. Bagaimana tidak? Dia punya anak 3, Bapak Ibu. Anak yang 1, 2 ini agak bandel. Jadi kalau anak yang bandel ini kan orang tuanya juga ya sudahlah gitu kan. Ternyata itu mempengaruhi tingkat kemelekatan juga. Jadi bersyukur punya anak bandel Bapak Ibu. Mengurangi kemelekatan sebenarnya. Nah anak yang ketiga ini dia sayang sekali. Dan anaknya ini pun sayang sekali. Sampai dia tamat S2. Selesai wisuda S2 meninggal coba. Apa yang terjadi ibunya ini? Dia bilang, Bante, kalau saya tidak kenal dhamma, ini saya bisa stres betulan. Tapi karena saya berkenal dhamma, saya bisa mempraktekkan dhamma. Anak saya meninggal, saya sedih. Iya, tapi sedihnya tidak berkepanjangan. Karena saya mengerti bahwa segala yang saya cintai ini akan berpisah. Cepat atau lambat dia akan berpisah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, banyak sekali orang-orang yang mengenal dhamma, kemudian mampu mencicipi dhamma, bahkan membuktikan. Namun tidak sedikit juga yang sudah umat Buddha pun tidak paham, tidak praktek ya. Jadi kalau orang yang dikasih meninggal, itu menangisnya sampai meraung-raung, sampai loncat-loncat coba. Sampai semaput bangun lagi, pingsan lagi, bangun lagi, pingsan lagi. Bagaimana caranya bisa begini ya? Padahal umat Buddha. Nah, apakah kita tidak boleh sedih? Silakan sedih Bapak Ibu. Tetapi harus bisa cepat-cepat sadar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, dari fenomena kehidupan ini, dari para orang-orang umat awam ya, kalau saya memberikan contoh para biku Bapak Ibu, itu kan biku, Bante. Kami kan umat awam. Sudah ada mental block seperti itu. Makanya saya memberi cerita tentang orang awam seperti ini. Nah, bagaimana mereka-mereka ini kemudian mampu melewati krisis, mampu melewati situasi yang disebut dengan duka ini dengan enteng, dengan ringan. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari ada 3 poin penting di situ. Ya. Kalau dhamma ini diuraikan sampai 11, saya jamin Bapak Ibu keluar dari ruangan ini, Bapak Ibu ditanya, Bante ngomong apa tadi? Tidak tahu tadi. 11 poin apa saja tadi ya. Nah, makanya kan sederhana, tapi mempunyai inti di mana Bapak Ibu bisa membawa itu dan mempraktekkan itu. Karena dhamma kuncinya Bapak Ibu Saudara-saudari harus rutin dipraktekkan. Nah, maka kita mencapai pada titik kestabilan mental yang stabil. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, apa saja poin ini? Malam hari ini saya tidak mau panjang lebar seperti tadi malam ya. Semalam saya korupsi waktu. Saya tidak ada sesi tanya jawab. Sebenarnya masih kurang, saya potong-potong loh itu. Nah, malam hari ini tidak panjang karena nanti kan ada sesi tanya jawab. Nah, apa saja poinnya itu Bapak Ibu Saudara-saudari? Yang pertama yaitu terus merenungkan hakikat kehidupan. Nah, yang di Parita Biru itu Jarada Momhi itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca bahasa Palinya, hendaknya baca juga bahasa Indonesianya biar mengerti. Kalau cuma bahasa Palinya jadinya cuma mantra. Bapak Ibu tahu mantra kan? Mantra itu tidak ada artinya loh. Tapi dia bunyi.
Maknanya di mana? Di bunyi itu. Nah, tapi kalau parita ini kan dia punya arti supaya apa? Diresapi betul, dipahami betul. Nah, salah satunya itu, aku wajar mengalami usia tua, aku wajar mengalami sakit, dan seterusnya. Terakhir dikatakan, aku adalah pewaris kamaku sendiri. Nah, itu membuat kita untuk tidak lagi mencari kambing hitam kalau kita punya masalah. Ini seringnya begini loh. Ini gara-gara suami saya jadinya begini. Nah, suaminya yang disalahkan. Ini gara-gara pembantu saya yang tidak tahu diri jadinya begini. Nah, pembantu disalahkan. Padahal kalau Bapak Ibu merenungkan, aku adalah pewaris kamaku sendiri. Segala masalah yang terjadi di dalam hidup ini, yang pertama dan utama yaitu sikap menerima, ya, acceptance itu ya, penerimaan. Oh iya, memang harus terjadi. Mau apa? Ya. Dulu sebelum saya kenal Dhamma, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya suka protes kalau ada apa-apa. Protesnya ke atas. Karena katanya semua dari atas. Jadi kan protes, atas kamu tanggung jawab atau tidak ini? Kok jadinya begini gitu kan? Tapi ketika mengenal Dhamma, kita protes itu seperti kita bercermin itu loh Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu cermin terus bilang, kamu jelek. Bilang cerminnya yang jelek coba. Lah emang sumbernya sudah jelek kok. Cermin kan hanya kopian, dia hanya mengembalikan bayangan yang asli toh. Demikian juga masalah sehari-hari pun sama Bapak Ibu. Kenapa kita difitnah? Ya karena ada masa di mana kita pernah memfitnah, namun kita tidak sadar. Atau kalau tidak kita lupa. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, jadi sekarang baru, nah semakin kita mencari kambing hitam, maka masalah kita, duka kita ini akan beranak pianak. Ya, coba saja Bapak Ibu di dalam pikirannya terus menyalahkan orang, terus mikirkan ini, mikirkan itu, dijamin malam itu malam penuh duka. Tidak bisa tidur Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu bisa menerima, inilah kamaku sendiri. Enak itu. Nah, jadi poin yang pertama, merenungkan hakikat hidup. Semua yang ada di dalam kehidupan ini terus berubah. Yang tua, yang muda jadi tua, yang tua jadi mayat. Yang mayat nanti lahir lagi jadi bayi. Begitu terus ritme kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada sebuah survei, saya pikir Bapak Ibu juga sudah tahu, ini cukup ramai diperbincangkan, yaitu negara Bhutan, itu warganya dikatakan masyarakatnya paling bahagia di dunia. Nah, kenapa? Apakah karena Bhutan itu negara yang kaya raya? Tidak juga. Apa karena Bhutan negara penduduknya profesor semua? Tidak juga. Negara yang bahkan kalau kelebihan orang di sana, orang bisa sesak napas. Kenapa? Kehabisan oksigen. Dia berada di lereng loh itu, Himalaya. Tapi kenapa dikatakan damai? Karena mereka mampu hidup selaras dengan alam. Ya. Nah, apa caranya yang mereka lakukan? Mereka setiap hari merenungkan kematian, Bapak Ibu. Nah, kalau kita orang di Indonesia bicara kematian, jangan bicara kematian. Saya belum nikah katanya. Sudah nikah bicara kematian, jangan bicara kematian. Saya belum punya anak. Bicara kematian, sudah punya anak, saya belum punya cucu, jangan bicara kematian dulu, tiba-tiba naik pesawat Air Asia mati. Nah, tamat riwayatnya. Hasil akhirnya apa? Tidak bisa menerima kenyataan, maka larinya ke alam penderitaan, Bapak Ibu. Nah, ternyata ketika kita sering merenungkan yang namanya salah satu contoh kematian itu sendiri, kita mendidik batin kita untuk siap. Nanti kalau kematian datang, saya akan sambut. Selamat datang sahabat lama, aku sudah menunggumu. Nah, ini yang diharapkan seperti itu. Makanya warganya di sana itu hidup bahagia. Nah, kita punya pemikiran bahwa kalau bicara kematian nanti sial ya. Sedikit-sedikit sial gitu. Ternyata bukan cuma di apa ya? Di Medan gitu ya. Di tempat saya pun sama gitu ya. Bahkan orang nyanyi lagu kematian pun tidak boleh. Kenapa? Nanti ada yang mati katanya. Sampai sebegitunya orang takut pada kematian. Padahal kematian ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari,
Poin pertama yang harus kita praktikkan di dalam hidup ini apabila kita ingin membebaskan diri kita dari penderitaan atau dari duka, dari kesulitan, dari sakit hati, dari kejengkelan, renungkan hakikat kehidupan. Nah, acuannya ada di Parita Biru itu, Jara dan Momik, Jarang Anadito, dan seterusnya. Nah, tujuannya apa? Dengan demikian memberikan pengertian ke mental kita untuk menerima setiap fenomena yang datang. Oh, kamu datang tuh. Jangan mau manisnya saja. Pahitnya datang. Oh, pahitnya datang juga akhirnya. Sudah saya tunggu-tunggu. Kemarin kok manis semua ya yang datang. Jangan, aduh kok pahit sih, saya maunya yang manis. Nah, itu sumber duka Bapak Ibu. Nah, apapun yang datang kita harus terima itu sebagai konsekuensi yang harus kita, artinya itu kita terima sebagai bagian dari hidup kita. Apapun yang pergi, biarkan dia harus pergi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau penjelasan seperti ini ada pun masih ada yang protes. Ya saya sudah paham Bante, tapi begitu berhadapan dengan realita, hilang semua teori itu, hilang semua perenungan itu. Apakah ada cara Bante untuk bisa membantu? Ya, itu berada di dalam tataran perenungan. Mental ini harus dibiasakan. Nah, maka pembiasaan yang kedua yang hendaknya Bapak Ibu lakukan yaitu latihan melepas. Apa yang Bapak Ibu punya itu Bapak Ibu berikan gitu kan, lepas. Nah, habis ini kemudian bapak-bapak yang ada di sini pulang, istrinya disuruh pulang gitu kan. Pulang ke rumah orang tuamu. Kenapa? Saya harus latihan melepas. Kan tadi Bante ceramah latihan melepas. Padahal dia sudah bosan mencari yang muda itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, latihan melepas ini membantu. Kenapa dia bisa membantu? Karena di sana dia mengikis salah satu kilesa yang sangat mengerikan, yaitu kekikiran. Saya tidak tahu kalau di istilah Medan itu kikir itu levelnya ada berapa. Tapi kalau di Jawa ada 3 level kalau tidak salah itu. Level yang terakhir itu dikatakan medit. Medit itu yang sudah ngeri sekali kikirnya itu. Jadi uang 1 rupiah pun punya dia tidak boleh pindah tanpa persetujuan dia gitu. Bahkan dia pertahankan mati-matian itu. Dalam kisah Sang Buddha dulu kan ada Todea itu, Bapak Ibu. Saking pelitnya, Sang Buddha lewat di depan rumahnya, dia bilang pertapa gundul ngapain lewat-lewat ngemis di sini, nah, gitu kan. Padahal Sang Buddha yang lewat itu. Kenapa? Karena batin yang kikir. Apa hasil akhirnya Todea ini meninggal jadi anjing, Bapak Ibu. Dari anjing di mana? Ya di rumahnya sendiri. Hasil akhir setiap hari digebukin sama anaknya terus. Nah, anjing. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, anjing yang di rumah kita itu ada kaitan kama dengan kita. Jangankan anjing gitu ya, kecoa sekalipun itu ada kaitan loh. Jangan sembarangan itu. Jadi semua makhluk yang ada di dalam rumah kita, di lingkaran kita ini ada kaitan kama. Mereka datang bukan kebetulan. Ya, tiba-tiba ini kucing tahu dari mana tiba-tiba sudah datang ke sini. Nah itu dia cari kerabatnya. Ya, jadi perlakukannya sebaik-baiknya. Nah, tuntaskan tugasnya. Istilahnya dia datang itu menagih janji, menagih hutang gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, latihan melepas ini terbagi atas 2. Yang pertama, mempraktekkan sila. Ini adalah bentuk kita melepaskan keburukan-keburukan yang ada di dalam diri kita. Kenapa keburukan ini harus kita lepas? Karena keburukan ini menimbulkan penderitaan. Contohnya, kenapa sila pertama harus dipraktekkan? Karena efek atau akibat dari sila pertama ini kalau tidak kita praktekkan, maka akibatnya ke diri kita, bukan ke anak kita, bukan tetangga kita. Sakit tidak sembuh-sembuh itu kan. Nah, kemudian sakit tidak sembuh-sembuh sampai dokternya pun bingung. Kenapa ini badan kok panas sebelah, dingin sebelah? Jadi di tengahnya ini sebelah kanan panas, sebelah kiri dingin. Ini penyakit apa? Ternyata orang ini sebelumnya punya hobi goreng ikan hidup-hidup. Ya, pernah lihat orang goreng ikan hidup-hidup? Belum pernah tahu, saya dulu pernah lihat.
Makanya kalau ada orang sakit panas sebelah, dingin sebelah, ini goreng ikan ini. Nah, orang ini tidak paham dhamma, pulang dia tuduh tetangganya yang santet dia coba. Kalau tidak sakit begini kan kalau dokter angkat tangan larinya kemana? Paranormal. Paranormalnya lihat, ini ada orang yang benci kamu. Siapa? Ya kamu merasa ada yang membenci kamu atau tidak? Oh banyak, salah satunya si A. Padahal si A yang dituduh ini adalah praktisi dhamma coba. Mana dia mau santet orang? Ternyata ini adalah hasil dari perbuatan dia sendiri Bapak Ibu. Jadi kenapa di dalam kehidupan ini kita dianjurkan untuk mempraktikkan 5 sila. Khususnya sila pertama ini kita berusaha untuk kita terapkan karena resikonya ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau terima konsekuensi, ya silakan, gitu kan. Tapi kalau tidak mau, ya berusaha untuk hindari. Nah, setelah kita menyingkirkan perbuatan buruk, melepas keburukan, maka kita harus mengikis kemelekatan yang tadi itu. Kemelekatan terhadap perbuatan yang menimbulkan ikatan penderitaan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, latihan yang kemudian yang bisa dilakukan apa? Ya berdana, ya. Berdana tidak lagi dengan tujuan ya hari ini saya memberi 100.000, semoga bulan depan saya dapat 1 juta. Niatnya waktu dananya begitu. Nah, ini melepaskan keserakahan yang kecil untuk mendapat keserakahan yang besar. Mengikis kemelekatan kecil untuk mendapat kemelekatan yang lebih besar. Tidak ada yang salah memang. Apakah niat saya itu salah, Bante? Tidak salah, betul. Kan Anda mau punya kekayaan. Tapi ingat, niat yang demikian itu akan menimbulkan kemelekatan tadi itu loh, ikatan tadi. Lalu sebaiknya bagaimana? Saya memberi untuk mengikis noda kekikiran di dalam batin saya. Persoalan nanti bulan depan dia berubah menjadi 1 juta, 2 juta, itu urusannya alam semesta begitu ya. Saya pokoknya tugas saya adalah membersihkan noda batin ini. Nah, inilah cara kita Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam latihan melepas hendaknya dibarengi dengan niat yang demikian ketika kita memberi. Apa saja yang kita berikan itu dengan niat itu. Maka kita sedang meniti jalan untuk membebaskan diri dari duka yang ada di dalam. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan poin yang ketiga sebagai poin yang terakhir, yaitu apa? Latihan berkesadaran. Nah, latihan berkesadaran ini banyak sekali metodenya. Ya, sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari, di mana-mana orang sudah buka retret meditasi ya. Mulai dari yang 10 hari, kemudian bahkan 1 hari. Yang dikatakan apa? One day mindfulness ya. Itu sudah ada. Untuk bisa menyesuaikan para bisnismen ya. Orang-orang yang susah waktunya. Katanya kalau mau ikut retret 10 hari susah, pekerjaan tidak bisa ditinggal. Kalau begitu disediakan 1 hari. Kadang 1 hari pun masih cari alasan. Ya itu manusia gitu kan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kenapa dengan kita melatih kesadaran ini otomatis kita menyaring ya sebenarnya. Menyaring segala macam kilesa yang ada di dalam batin. Nah, kita ini kan sudah terbiasa dengan aktivitas otomatis itu loh. Kadang itu setiap hari rute ke kantor kan sama gitu ya. Nah, seringkali sampai di kantor baru sadar, loh kok saya sudah sampai ya. Padahal tadi melewati berbagai macam kendaraan loh. Bisa tidak sadar begitu ya. Itu kenapa? Ya karena sudah masuk di level bawah sadar yang dikatakan kemelekatan itu tadi. Sudah diikat di situ. Jadi kita mau apa-apa sudah terbiasa gitu. Nah, itulah menjadi masalahnya adalah ketika yang masuk itu hal-hal yang tidak baik, kemudian kita menjadi menderita. Itu ibaratnya begini Bapak Ibu. Yang kelihatan itu kecil. Pernah nonton film Titanic? Ya, Titanic itu kan dia kenapa bisa menabrak gunung es? Karena kaptennya ini lihat pucuknya yang di atas. Dipikirnya gunung itu kecil. Padahal di dalamnya itu besar sekali.
Nah, demikian juga sebenarnya pikiran kita ini loh Bapak Ibu. Di dalam kehidupan sehari-hari kita merasa saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Padahal ternyata di bawah, di dalam diri kita ini kita sedang menyimpan bibit-bibit penderitaan tadi loh. Makanya ketika diajak meditasi, Bapak Ibu sulit sekali tenang. Kalau saya tidak meditasi kok saya tidak ada masalah ya Bante. Ketika saya meditasi kok jadi masalah. Karena itulah aslinya Anda. Anda diajak untuk memasuki kedalaman diri Anda sendiri. Untuk berkenalan, untuk bertemu, untuk dibersihkan. Ibaratnya got itu loh Bapak Ibu. Nah, got itu kok tiba-tiba mampet. Padahal selama ini sampah-sampah itu tersisa di situ. Bapak Ibu ngeluh, kenapa kok gotnya mampet? Tidak kelihatan. Nah, bagaimana caranya supaya airnya lancar lagi? Bapak Ibu harus turun, harus membersihkan got itu. Keluarkan semua sampah-sampah itu. Menderita, ya menderita memang. Karena bau itu, sampahnya itu ya. Ya. Bahkan di tangan sulit sekali untuk dilepas. Nah ini yang secara fisik. Demikian juga batin kita, mental kita loh Bapak Ibu. Kita berpikir baik-baik saja. Begitu diajak meditasi kita sulit sekali mengarahkan pikiran. Terus kita putus asa tidak bisa. Salah Bapak Ibu itu. Harus bagaimana hadapi. Ya. Coba kalau terus praktek terus berkelanjutan 3 bulan lah Bapak Ibu. Bapak Ibu akan merasakan manfaat. Oh iya ya. Saya menjadi lebih enak menjalani hidupnya. Menjadi lebih tenang gitu. Ada masalah apa-apa, tidak langsung main menghakimi. Diam sebentar, diam sejenak. Kenapa? Karena kesadaran muncul duluan. Biasanya otomatis. Kenapa kita itu menjadi orang yang mudah sekali emosi, mudah sekali terpancing oleh keadaan? Karena kesadaran kita tidak terlatih. Ya, semakin kita jengkel, semakin kita marah, semakin kita emosi terhadap lingkungan, jangan pikir masalah selesai. Tidak Bapak Ibu. Kita meninggalkan luka. Luka bukan buat orang lain, walaupun kita marah sama orang lain loh. Belum tentu dia yang dimarahi itu dia bisa dia bisa terima. Dia bilang, saya sudah biasa dimarahin. Tapi bagi kita yang marah, kita meninggalkan luka loh di dalam sini. Noda di. Nah ini yang dikatakan bibit-bibit luka itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu mengembangkan kesadaran. Kesadaran tidak hanya pada saat Anda duduk bermeditasi, tidak saat Anda duduk ikut retret, tetapi pada saat sehari-hari. Ketika Bapak Ibu itu beraktivitas, naik kendaraan, nyetir, masak sekalipun. Nah, disitulah Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mengembangkan kesadaran. Sampai pada saat mau minum air. Nah, sekarang coba bisa buktikan. Biasanya kalau haus kan langsung minum glek gitu ya. Atau kalau makan langsung pokoknya cepat. Hasil akhirnya perutnya sakit. Karena makannya terlalu cepat. Nah, coba Bapak Ibu makan minum dengan kesadaran, dinikmati. Rasanya pasti beda. Apalagi pada saat minum air. Begitu minum, itu air itu bisa terasa berpencar di seluruh tubuh ini loh. Itu kalau kita minum dengan kesadaran. Dan itu badan rasanya segar sekali. Berbeda dengan kita minum pokoknya yang penting hausnya hilang. Ya. Nah itu lain, efeknya lain. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika pada waktu saya di Mendut, waktu saya masih jadi samanera. Nah itu saya tugasnya sering menerima para tamu lintas agama. Nah, salah satu pertanyaan buat saya waktu itu oleh rekan-rekan lintas agama, apa sumbangsi agama Buddha atau apa kontribusi ajaran Buddha pada dunia modern sekarang? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat itu saya menjawab bahwa kontribusi agama Buddha itu adalah membentuk softwarenya manusia Indonesia. Ya. Jadi manusia itu kan sama seperti komputer, terdiri dari hardware dan software. Nah, ajaran Buddha ini menekankan di situ, menata softwarenya ini loh. Mana buktinya? Di Wihara Mendut itu setiap tahun itu selalu ada retret meditasi. Dan dari 70 orang itu ya, itu yang bukan Buddhis itu bisa 60. Yang Buddhis paling cuma 10. Jadi kalau yang
orang yang bukan Buddhis ini yang tadinya di rumahnya mungkin dia aliran fundamental atau dia orangnya emosian gitu kan. Sampai di Wihara Mendut dibentuk 10 hari, dia pulang lagi, dia merasa kok hidup ini kok terang benderang ya. Waktu saya datang ke sini hidup ini kok muram. Nah, kalau orang-orang seperti ini dibentuk dengan dhamma, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Kehidupan ini akan damai. Nah, dari mana apanya yang dibentuk sebenarnya itu ya? Berawalnya dari kesadaran tadi. Kalau meditasi seperti itu kan yang kita kembangkan apa? Kesadaran. Mau kesadaran mau di mana, mau di nafas, mau di badan, mau di perasaan, mau di pikiran, ya semua berpatok pada kesadaran. Itu artinya apa Bapak Ibu? Kesadaran adalah salah satu instrumen penting di dalam kehidupan ini. Apabila kita mampu mengembangkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak ada yang mustahil. Ya, kita akan melihat hidup ini menjadi lebih baik. Masalah datang, tetap datang. Tetapi bagi orang yang sudah mampu mengembangkan kesadaran, mampu mempraktekkan melepas, maka di situ bagi dia masalahnya kecil. Nah, baru-baru ini ada pas saya ke Bali, ada teman, tadinya bukan Buddhis juga. Dia belajar Dhamma, ikut Pak Baja. Ya, Pak Baja di Mendut waktu itu. Ya ikut, setelah dia pulang, dia kemudian cerita. Waktu ketemu saya, dia bilang, Bante, Dhamma ini luar biasa loh. Dulu itu saya hutang 5 juta, itu saya sampai stres. Sekarang saya hutang bisa 100 juta, saya anggap santai saja. Saya menganggap ini santai saja. Kok bisa ya? Ya karena saya sudah bisa mempraktikkan Dhamma itu tadi Bapak Ibu. Karena ternyata masalah yang kita timbul ini adalah buatan cetakan pikiran kita sendiri. Ketika kita mampu melepaskan semuanya itu, maka hidup kita ini menjadi ringan Bapak Ibu. Jadi kita belajar Dhamma, praktik Dhamma bukan mengharapkan mujizat yang terjadi ya. Bukan praktik Dhamma supaya sembuh. Ya sembuh iya, kalau memang harus sembuh. Tapi kita harus menekankan ke batin kita. Segala sesuatu ini berubah. Syukur kalau saya bisa sembuh. Kalau tidak pun saya akan siap apa yang terjadi. Nah ini batin yang sudah dewasa. Bukannya kita mau belajar Dhamma supaya ada mujizat. Saya mau belajar Dhamma, saya mau jadi samanera supaya apa? Tahun depan kontrak saya bisa diteken. Atau tender proyek saya bisa lolos. Nah, saya mau ikut Pak Baja dulu. Nah nanti kalau tendernya tidak lolos bagaimana hasilnya? Kecewa. Wah percuma saya jadi samanera. Bapak Ibu Saudara-saudari, salah satu bentuk kita mempraktikkan Dhamma yaitu ikut latihan Pak Baja itu loh. Kalau di Medan saya tidak tahu kapan. Tapi dalam Sangga Theravada Indonesia sudah membuat program ini di seluruh Indonesia untuk bisa mempraktikkan Dhamma ini. Karena dalam Pak Baja itu Bapak Ibu Saudara-saudari akan memperoleh pengembangan pengetahuan Dhamma, praktek latihan melepas tadi, dan juga praktek hidup berkesadaran. Nah, karena ketika Bapak Ibu jadi umat awam lebih banyak mengumpul ya. Nah, ketika Bapak Ibu jadi samanera atau jadi atasila nih, itu sudah tidak pikir apa-apa lagi. Ya, itu benar-benar praktek melepas. Nah, bukan berarti yang tidak ikut Pak Baja yang tidak bisa atasilan, tidak bisa. Bisa sekali. Yang penting kita mau. Tadi cerita saya sudah sampaikan bahwa ada bukti orang yang mampu mempraktikkan Dhamma. Bukan hasilnya tinggi, tapi hasil yang bisa dicicipi sekarang ini. Bukan tunggu mati. Mati itu urusannya nanti, kita tidak tahu. Tapi bagaimana kita mencicipi Dhamma ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah 3 poin di dalam Dhamma. Apabila Bapak Ibu mempraktikkan, yaitu merenungkan hakikat kehidupan, latihan melepas, kemudian mengembangkan latihan hidup berkesadaran, maka dengan demikian hidup Bapak Ibu Saudara-saudari akan menuju ke arah bebas dari duka. Ya, tidak mustahil selama kita mau dan bertahan di dalam proses tersebut. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa maju di dalam praktik Dhamma. Sabe sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.